Good morning student, how are you today? Pagi ini kita bertemu lagi dengan Mem Manurung. Kali ini kita akan masuk pelajaran PKN. Jadi pelajaran kita di sini masih tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Jadi pembelajaran kita hari ini masih lanjutan pembelajaran kita dari pembelajaran yang lalu yang sudah kita bahas, sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Kali ini kita akan masuk dengan sila keempat. Perhatikan ya. Pancasila adalah ideologi dasar negara bagi bangsa Indonesia. Jadi sila keempat di sini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Perhatikan anak mis ya. Jadi kepala banteng itu warnanya, gambarnya, warnanya dibuat hitam dan putih. Oke, perhatikan selanjutnya. Kepala banteng pada perisai Garuda berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Jadi walaupun kita itu berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda adat istiadat, tetapi kita tetap hidup rukun di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Seperti dikatakan di sini ya, hidup rukun dan bersatu. Oke, perhatikan selanjutnya. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita, tetapi harus mengesampingkan atau jangan mendahulukan kepentingan pribadi, tapi harus mendahulukan kepentingan umum. Itu maksudnya ya. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai, di antaranya adalah, perhatikan nilai-nilai yang terdapat pada sila keempat. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Jadi kita harus memiliki atau seorang pemimpin yang bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Jadi harus merasa bersaudara dan merasa saling keluarga. Oke. Selanjutnya, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Jadi selanjutnya lagi keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Jadi harus diadakan dalam musyawarah, contohnya dalam menentukan suatu pendapat. Nomor 6, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Oke, selanjutnya, sila keempat ini berkaitan dengan sikap kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini yang sering dihadapi student ya. Jadi dalam bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya yang kita hadapi di lingkungan keluarga. Perhatikan, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Contohnya kalau udah di lingkungan keluarga itu udah ditentukan satu disiplin itu harus ditepati. Contohnya ya, harus bangun pagi pukul 5 atau pukul 6. Jadi kita harus bertanggung jawab karena itu sudah disepakati dalam lingkungan keluarga. Oke, selanjutnya, menghargai pendapat anggota keluarga yang lain. Jadi pendapat dalam keluarga itu juga harus dihargai. Jangan hanya pendapat kita saja. Oke, selanjutnya, tidak memaksakan kehendak anggota keluarga yang lain. Jadi kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita, kemauan kita, tidak boleh ya. Selanjutnya, memberikan saran, strip nasihat jika diperlukan. Selanjutnya, melaksanakan peraturan tata tertib dalam keluarga yang telah disepakati bersama.
Jadi peraturan yang ada dalam keluarga itu atau tata tertib yang sudah dibuat orang tua kita atau sudah disepakati bersama-sama dengan anggota keluarga harus kita laksanakan. Oke, selanjutnya itu tadi di lingkungan keluarga. Next. Oke, selanjutnya di lingkungan sekolah. Oke, look at student, lingkungan sekolah ya. Selanjutnya, 1. Menghormati hasil musyawarah dalam keputusan organisasi di sekolah. Jadi contohnya, di sekolah itu diadakan musyawarah. Jadi musyawarah itu keputusannya harus dilaksanakan dan harus dihormati dan saling menghargai. Selanjutnya, tidak memaksakan pendapat kepada teman. Jadi contohnya pendapat kita tidak boleh kita paksakan kepada teman kita. Padahal pendapat kita itu tidak sesuai, tapi kita tetap harus memaksakannya. Itu tidak boleh, itu tidak baik. Oke, selanjutnya mengikuti jalannya rapat OSIS. Contohnya ya, dalam rapat OSIS kalau diundang atau sedang mengadakan rapat, kita harus mengikutinya. Dan kita juga harus ikut andil dalam memutuskan hasil rapat tanpa memaksakan kehendak kita ya. Harus hasil dari keputusan bersama anggota OSIS. Oke, next. Sekarang di lingkungan pergaulan masyarakat. Jadi di lingkungan masyarakat sekitar kita maksudnya ya, student. Oke, yang pertama itu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak mengutamakan kepentingan pribadi kita. Oke, selanjutnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jadi ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum ini untuk yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Oke, selanjutnya menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, tapi pendapat orang lain juga harus kita hargai. Kita harus saling menghargai supaya tercipta kerukunan di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat tadi akan hidup dengan makmur dan sejahtera. Jadi itulah penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kalau ada yang kurang paham, boleh chat secara pribadi ke WA saya. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini student. Tugas ini kerjakan di buku latihan atau di buku PR. Tuliskan contoh sikap dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, kirim ke WA pribadi saya dan kerjakan dengan baik. Tulisannya harus rapi supaya tetap terjaga juga kebersihan daripada buku tulisnya. Jadi bukunya dijaga dengan rapi dan kirimkan ke WA pribadi saya. Sekian dulu pembelajaran kita pagi ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas sila kelima. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. See you again, student.